Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pucang Cendani Puspakingkin dari kelas Gizi 6A Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika profesi dalam bidang kesehatan. Pelanggaran etika sendiri merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam bidang etika profesi yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Namun, biasanya pelanggaran etika dilakukan atas kesadaran dari pelaku. Dari tindakan pelaku tersebut, patut sekali diberikan sanksi yang ringan maupun sanksi yang berat sekalipun. Sebenarnya banyak sekali pelanggaran etika profesi bidang kesehatan di sekitaran kita ini. Namun, kali ini saya akan membahas beberapa pelanggaran yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung ke pembahasannya. Pelanggaran etika profesi pada bidang kesehatan. Contoh yang pertama yaitu pembukaan praktek ilegal. Bagi calon dokter atau bidan yang ingin mendapatkan izin membuka praktek pelayanan kesehatan masyarakat, tidaklah mudah. Bagi calon dokter, syarat untuk mendapatkan surat izin praktek adalah lulus uji kompetensi Ikatan Dokter Indonesia Pusat dan mendapatkan surat tanda registrasi dari Konsil Kesehatan Pusat. Setelah itu, meminta rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia setempat. Dengan berbagai persyaratan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka ada beberapa calon dokter melakukannya dengan secara instan, yaitu dengan membuka praktek tanpa surat atau praktek ilegal. Contoh yang kedua, yaitu penjualan obat tanpa resep. Ada beberapa jenis obat yang dalam pembelian dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter, ada juga yang tidak. Tetapi, dalam keadaan yang sebenarnya, banyak sekali toko obat atau apotek yang menjual secara bebas obat yang seharusnya menggunakan resep dokter. Tentunya dengan takaran dosis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, sebenarnya ada beberapa masyarakat yang menyadari akan pelanggaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan sampah medis. Baru-baru ini, banyak sekali pemberitaan tentang banyaknya sampah medis yang dibuang sembarangan oleh pihak pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan sampah medis tersebut. Beberapa masyarakat justru memanfaatkan hal ini untuk digunakan sebagai mainan anak-anak, misalnya suntikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan sekali, terutama untuk kesehatan anak tersebut karena kita tidak tahu apa saja yang dapat ditimbulkan dari sampah medis tersebut. Bahkan, akhir-akhir ini terdapat sampah medis lainnya yang digunakan untuk keuntungan pribadi, yakni masker yang sudah digunakan kemudian dijual kembali dengan harga yang relatif murah. Serta ada pula sarung tangan serta APD lengkap yang masih disalahgunakan setelah barang tersebut dibuang. Selanjutnya yaitu hubungan seks antara nakes dan pasien. Dilansir dari web BBC News pada tanggal 2 Februari 2018, terdapat informasi berita yang berjudul "Dokter yang diduga lakukan pencabulan terhadap calon perawat akan ditindak tegas". Dalam web tersebut dikatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia akan memberikan sanksi tegas terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan pencabulan di Rumah Sakit Nasional Hospital di Surabaya, Jawa Timur, yang sebelumnya diguncang pelecehan oleh perawat terhadap pasien. Ketua Umum IDI, Utomo Marsis menuturkan jika dokter itu terbukti melakukannya, dia akan disidang oleh Majelis Kehormatan Profesi Dokter Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu dokter atau perawat selfie pada saat bertugas. Dilansir dari web kompas.com, pada tanggal 25 Juli 2017, terdapat informasi dengan judul "Selfie di depan pasien yang sekarat, 2 perawat diberi sanksi". Disebutkan bahwa aksi tidak terpuji yang dilakukan 2 perawat Puskesmas Blega, Kabupaten Bangkalan, yang berfoto selfie di depan pasien yang sedang sekarat dengan luka berlumur darah. Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan mengatakan pelaku sudah dimintai klarifikasi terkait dengan aksi selfie di depan pasien sekarat tersebut. Mereka mengaku hal itu dilakukan secara spontan karena diajak oleh temannya yang menemani pasien. Selanjutnya, sanksi atau undang-undang etika profesi dalam bidang kesehatan. Yang pertama, pada pembukaan praktek ilegal. Pelaku pembuka praktek ilegal dan malpraktek dapat dijerat pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Adapun ancamannya kurungan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp150 juta.
Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Menkes PER 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Yang kedua, penjualan obat tanpa resep. Penjualan obat tanpa resep dan tanpa izin dapat dijerat dengan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang berisi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Ketiga, penggunaan sampah medis. Pasal 59 ayat 4, pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 102, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian sanksi untuk hubungan seks antara nakes dan pasien. Pasal 286 KUHP, yaitu bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, akan diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun. Biasanya, untuk langkah awal pelaku diberikan sanksi berupa penasehatan, peringatan secara lisan dan tertulis, pembinaan perilaku, reschooling atau pendidikan atau pelatihan ulang, hingga sanksi berat seperti pemecatan sementara sebagai anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan serta pencabutan STR atau SIPP. Dan yang terakhir, dokter atau perawat selfie pada saat bertugas. Sanksi yang diberikan berupa penurunan jabatan tidak lagi sebagai perawat atau dokter, tidak mendapatkan gaji selama beberapa waktu, membayar denda, dikeluarkan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut diancam pidana kurungan badan sebagaimana yang diatur dalam pasal 322 KUHP tentang rahasia medis. Nah, itu tadi pembahasan terkait pelanggaran etika profesi bidang kesehatan yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.